Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang virus corona yang ternyata sudah tertulis asal-usulnya di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi sebelum lanjut, supaya tidak ketinggalan video seru setiap harinya, silakan klik tombol subscribe dan share ke sosmed kalian supaya mereka juga tahu seperti yang kalian tahu. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad SAW mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah. Sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Musibah merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta untuk umatnya. Saat ini, wabah virus corona tengah menjangkiti masyarakat Wuhan, China. Pemerintah dan otoritas setempat di negeri tirai bambu tersebut tengah berusaha agar wabah ini tidak meluas. Dikutip dari beberapa pemberitaan, corona merupakan virus yang sangat berbahaya. Virus ini bisa membuat orang yang terjangkiti menderita penyakit pneumonia, yakni infeksi yang menyerang jaringan dan kantung udara di paru-paru. Pemerintah telah mengantisipasi masuknya virus corona ini dengan memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Setiap orang yang baru datang dari luar negeri akan dipantau dengan ketat menggunakan thermal scanner. Seiring dengan merebaknya virus corona di Cina yang saat ini disinyalir berlawar dari pasar seafood, diduga dari sup kelelawar dan juga kodok atau katak yang mereka konsumsi. Tapi tahukah kalian, ada sebuah hadis yang sangat masyhur yang membahas kedua binatang ini. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis roboh ia berkata, wahai Rob, berikanlah kekuasaan kepadaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pada kitab yang sama, Aisyah radhiyallahu anha juga menyebut peran besar kelelawar ketika kebakaran melanda Masjidil Aqsa. Diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar, dia adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Maqdis dibakar. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah atau air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum-kaum yang berdosa. Surat Al-A'raf. Dari sini diketahui jika kedua hewan ini dilarang untuk dibunuh, tentunya apalagi jika dimakan. Apakah virus corona itu akibat dari kelakuan manusia yang menyantap kuliner ekstrim? Itu bisa saja terjadi, karena santapan berupa hewan-hewan yang tidak lazim seperti ular, biawak, dan juga termasuk seperti kelelawar dan katak dijual di sana, bahkan dikonsumsi setiap harinya. Virus corona yang mematikan membuat kota Wuhan menjadi sorotan. Bahkan kota Wuhan sendiri sudah diisolir agar tidak menyebarkan virus ke tempat-tempat lainnya. Dan kuat dugaan awal dari virus ini berasal dari salah satu pasar daging dan seafood yang ada di Wuhan. Sejak dulu pasar ini dikenal menjual berbagai jenis daging hewan liar termasuk yang masih hidup. Dalam salah satu foto yang menampakkan kondisi pasar Wuhan terlihat seekor ayam yang diikat di keranjang sayur. Kemudian ada pula talanan yang diletakkan di atas ember digunakan sebagai meja atau tempat memotong. Kemudian di sampingnya ada penjual katak. Katak yang masih hidup juga terlihat di dalam ember tersebut. Tetapi ada pula katak yang sudah dipotong, dagingnya disingkirkan namun diletakkan di ember yang sama dalam kondisi masih berdarah. Daging katak pun bercampur dengan daging yang lain yaitu ikan. Kemudian di sampingnya ada ember yang tidak dicuci serta timbangan digital yang kotor. Para ulama Syafi'iyah berpandangan larangan membunuh suatu hewan menunjukkan pula keharaman bagi kita untuk mengkonsumsinya. Logikanya, hewan tersebut tidak mungkin dimakan sebelum terlebih dahulu kita membunuhnya.
Jika membunuhnya saja diharamkan, tentu memakannya pun juga akan menjadi haram. Katak merupakan salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Tentu saja di balik larangan itu ada alasan dan juga hikmah bagi kita sebagai manusia yang mungkin kita belum tahu terlalu dalam akan hal tersebut. Faktanya, masyarakat Tionghoa sana menggunakan katak sebagai makanan super pangan yang digemari, dan mereka juga meyakini bahwa katak makanan yang bergizi dan juga lezat. Namun secara mengejutkan, penelitian asal ETB menjelaskan bahwa katak mengandung cacing nematoda yang ada pada sistem pencernaan katak. Apabila cacing tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan manusia, maka akan mengganggu metabolisme tubuh. Selain itu, akan lebih bahaya lagi ketika cacing tersebut masuk ke dalam pencernaan manusia dan memakan hasil yang manusia makan. Maka akibatnya, kita akan merasa lapar walaupun sudah makan yang banyak. Terkait kehalalan dalam mengkonsumsi katak atau kodok, memang ada perbedaan pendapat, tapi mayoritas menyatakan bahwa memakan katak adalah haram. Musibah merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta untuk umatnya. Saat ini, corona tengah menjangkiti masyarakat Wuhan di Cina. Pemerintah dan otoritas setempat di negeri tirai bambu tersebut tengah berusaha agar wabah ini tidak meluas. Setelah berikhtiar menghindari kontak dengan memicu penularan virus corona, langkah selanjutnya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang bisa dilakukan dengan memanjatkan doa agar terhindar dari segala jenis wabah dan penyakit. Doa terhindar dalam wabah penyakit berbahaya tersebut dibaca Imam Syafi'i dan dituliskan dalam kitab Abwabul Faraj. Doa itu berbunyi seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Uskun ayyuhal waj'u sakantuka billadhi yumsikus samaa'a antaqu 'alal ardi illa bi'idnihi innallaha bin-nasi laraufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim wabillahi. Bismillahi wabillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Uskun ayyuhal waj'u sakantuka billadhi yumsikus samawati wal ard antazula innahu kana haliman ghafura. Yang artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Merendahlah wahai rasa sakit, aku merendahkanmu dengan Dia yang menggenggam langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali atas izinnya. Sesungguhnya Allah kepada manusia Maha Lembut dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Merendahlah wahai rasa sakit, aku merendahkanmu dengan Dia yang menggenggam langit dan bumi agar keduanya tidak tergelincir. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun dan lagi Maha Pengampun. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa tersebut kita terhindar dari segala penyakit yang berbahaya. Oke teman-teman, itulah seputar fakta tentang virus corona yang asal-usulnya telah tersirat dalam Al-Quran. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.